Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV ini dengan bahasan dari kitab Al-Wasailul Mufidatu lil Hayati Sa'idah. Kitab atau kutaib, buku saku yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Nasihat-Nasihat Berharga Meraih Hidup Bahagia. Sudah punya semuanya teman-teman? Ya, silakan, yang belum nanti bisa minta panitia. Ya, jadi apa? Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di antara nasihat yang pertama, pembahasan tentang meraih hidup bahagia atau nasihat untuk meraih hidup bahagia yang pertama adalah iman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan poin yang kedua. Silakan dilihat bukunya. Halaman 17 nomor 2 yang tengah. Ya, silakan Mas, dibaca dulu Mas, nomor 2 yang bawa bukunya. Ya, nomor 2, halaman 17. Ya, baca yang keras. Enggak apa-apa, dibaca nomor 2. Di antara ya, lainnya cukup. Nah, terima kasih. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan tadi bahwa poin yang kedua sambungan dari pertama, iman. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah disebutkan di sana, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaqa. Di antara sebab-sebab untuk menghilangkan rasa kegundahan hati, kesedihan-kesedihan dan kegoncangan hati, al-ihsanu ilal khalqi, maka yaitu berbuat baik, berbagi, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil qauli wal fi'li, baik itu berbuat baik dengan ucapan ataupun dengan fi'li, yaitu perbuatan, wa anwa'il ma'ruf, dan juga dengan kebaikan-kebaikan lainnya.
Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah nasihat yang kedua. Di antara nasihat yang kedua ini, seseorang yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak, hendaklah berbuat baik kepada sesamanya. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya lah, jenengan punya uang 40.000. Yang jenengan berbuat baik ke temannya bagi 20.000. Ya, berani? Berani kan berkurang nanti uang antum. Ya. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka poin yang kedua, sambungan dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan atau meraih kehidupan di dunia ini dengan bahagia dan di akhirat kelak adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Loh, sesama makhluk berarti bukan cuma manusia. Iya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya bukan hanya manusia. Kita hidup di dunia itu bukan hanya manusia. Ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada juga ya dari apa? Ya dari tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Maka mereka juga adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pun diperintahkan kalau ingin mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, maka berbuat baik kepada para makhluk-makhluknya. Loh gimana Ustadz, saya kan nggak ngelihat malaikat. Jenengan lihat malaikat? Lihat nggak? Enggak, tapi insya Allah nanti ngelihat. Minimal sebelum meninggal dunia, lihat malaikat maut. Ya, kalau pengen jenengan duluan ya monggo gitu kan. Jadi apa? Kita tidak melihat malaikat betul, tetapi kita mendapatkan kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perbuatan baik kepada malaikat adalah ketika kita ingin sholat, untuk kita berusaha menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dalam diri kita. Entah itu bau mulut atau bau badan. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasul mengingatkan barang siapa yang makan bawang, ini yang nggak harus bawang, tetapi yang makanan yang menyengat nanti baunya. Kalau di sini mungkin jengkol ya, jengkol, pete, atau mungkin rokok juga. Loh rokok bau juga loh. Ya, itu jarak orang kalau sudah nyandu rokok, ngobrol berapa meter, baunya udah sampai sini. Iya. Maka sebelum dia sholat untuk membersihkan dulu biar enggak bau. Apa kata Rasul? Fala yaqrabanna masjidana, maka hendaklah dia tidak langsung ke masjid. Ya, enggak langsung sholat. Li'annal malaikata tata'adza qabla an tata'adza banu Adam. Kenapa? Karena malaikat terganggu. Loh. Malaikat terganggu sebelum manusia terganggu. Sudah belum mandi dari pagi, ya keringetan, makannya jengkol, nggak sikat gigi, langsung ke masjid. Langsung ikut takbir, Allahu Akbar. Wah yang sebelahnya itu berat jemaah. Ya. Mau ditutup hidungnya ya enggak nafas ya takut mati gitu kan. Tapi menghirup udara ya kayaknya tersiksa ini. Ternyata malaikat terganggu sebelum orang itu terganggu. Sebelum manusia terganggu, malaikat yang terganggu dulu. Sehingga Rasul sampai mengatakan jangan untuk apa langsung ke masjid dulu. Tetapi bersihkan dulu. Ya. Apalagi pas ngangkat tangannya tinggi banget. Oh waduh ini bau keringetnya kemana-mana. Ya. Rasul mengingatkan li'annal malaika, karena malaikat terganggu sebelum manusia terganggu. Sebelum orang yang sebelahnya itu apa terganggu. Saya pernah sholat jemaah. Jadi karena ini tetangga, karena kenal tetangga, terus di kampung,
Ya, pas sholat raweh jamaah. Jadi karena saya nggak membawa sejadah, ya tetangga saya itu bawa sejadah. Kemudian mungkin karena sama tetangga kan gak enak jemaah. Akhirnya dibagi dua sejadahnya. Ternyata pas saya sujud jemaah, baunya bener berat banget. Mau ngomong ketika udah sholat saya mau ngomong nggak usah ya nggak enak kan gitu. Dia niatnya baik, gitu kan. Tapi kalau bertahan ya nyiksa diri kan gitu. Saya pura-pura maaf Pak, saya sholat di belakang dulu. Ya biar apa? Biar tidak terganggu. Nah maknanya apa? Demikian juga malaikat walaupun kita tidak melihat, tetapi Rasul mengkabarkan demikian. Maka bentuk berbuat baik kita kepada siapa? Kepada malaikat, maka hendaklah untuk ya membersihkan dahulu ya badan kita, apalagi kalau tadi yang ya makan sesuatu yang baunya menyengat untuk membersihkan dulu. Kemudian juga bagaimana berbuat baik kepada jin. Ini kan termasuk makhluk Allah. Berbuat baik kepada jin juga sama di antaranya. Ya, kita makan itu membaca bismillah. Loh, kok baca bismillah? Bukankah jin kalau membaca bismillah enggak ikut makan Ustaz? Iya. Tetapi makanan tulang yang dimakan oleh manusia. Dan ketika seorang muslim tadi makan dan dia membaca bismillah dan yang dimakan itu daging, maka tulang yang dia buang maka penuh dengan daging lagi dan itulah makanan jin Jawa. Jadi jangan salah ternyata tulang yang kita buang kalau kita makannya tadi bismillah, membaca bismillah itu tulang yang dibuang maka penuh dengan daging itu adalah makanannya para jin. Ya. Loh Ustaz apa memang pernah lihat jin? Ya, saya juga belum pernah ya. Tetapi yang mengkabarkan kepada kita Rasul SAW bahwa makanan jin itu tulang yang dimakan oleh manusia ketika membaca bismillah, maka yang diambil itu oleh jin maka sudah penuh lagi dengan daging. Cuma semenjak adanya alat presto itu tulang sudah banyak dimakan manusia juga jemaah. Betul jemaah. Ya. Apalagi apa? Ya ayam duri lunak misalnya tulangnya lunak udah jin gak kebagian jemaah. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, la tastanju biha fa innaha ta'amu ikhwanikum. Rasul mengatakan bahwa tulang kering ya, dia adalah makanan dari saudaramu dari kalangan jin. Dari kalangan jin Jawa. Maka antum berbuat baik kepada jin, makanya baca bismillah. Ya. Mungkin barangkali antum makannya banyak enggak kenyang-kenyang, mungkin enggak baca bismillah juga itu. Ya. Nah, kemudian juga di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah hewan. Hewan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Makanya tadi kata muallif ya, penulis dari buku ini, apa nasihatnya di antara sebab-sebab untuk menghilangkan kesedihan, ya, kemudian menghilangkan ya kegoncangan hati itu berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk juga hewan. Bahkan ada seseorang yang masuk neraka gara-gara hewan. Rasul mengatakan dalam hadisnya utibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Hati-hati nih ibu-ibu nih yang suka apa? Melihara kucing nih. Ya enggak cuma ibu, mungkin yang ya yang bapak-bapak juga ya pelihara apa? Kucing, hati-hati. Bukan enggak boleh. Apa yang menyebabkan dia masuk neraka karena kucing tadi? Karena dia telah dikerangkeng dan tidak dia kasih makan. Sudah dikerangkeng nggak dikasih makan lagi. Kalau mau nggak ngasih makan ya keluarin biar cari makan sendiri. Ya, Rasul mengatakan udzibat imra'atun fi hirrah. Ya, ada seorang perempuan itu disiksa di api neraka gara-gara apa?
ya, mengkerangkeng seekor kucing dan dia tidak ngasih makan. Ya. Maka di dalam agama kita diperintahkan kita untuk berbuat baik juga kepada makhluk yang lain, di antaranya hewan. Ya, di antaranya apa? Hewan. Bahkan juga ketika kita berbuat baik kepada hewan, itu balasannya dengan apa? Dengan kebaikan ampunan dosa. Pernah dengar tentang hadis seorang pelacur yang diampuni dosanya gara-gara seekor anjing? Ya, di mana dia pulang, ya pulang dari itulah mungkin kan gitu. Ya, ketika melihat di pertengahan jalan, melihat seekor anjing dengan menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Ya, kemudian ya perempuan tadi melihat, oh ini kayaknya anjing kehausan. Dia menjulurkan lidahnya, tapi nggak bisa ngambil dia, nggak bisa ambil air. Ya. Saya juga pernah merasakan begitu, haus seperti apa. Kemudian turun perempuan ini jamaah. Disebutkan dia turun sambil apa? Ya, dia menggigit tempat untuk mengambil air, turun ke bawah. Kemudian ambil air, naik lagi. Kemudian dia pegangan, sedangkan airnya dia taruh di, ya ada yang mengatakan sepatunya, ya diikat kemudian digigit sampai ya naik kembali. Setelah itu dikasihkanlah ke anjing yang kehausan itu. Maka apa kata Rasul? Ya, fasyakarallahu, maka Allah pun berterima kasih. Ya, kemudian Allah pun mengampuni dosanya. Itu cuman ngasih minum apa? Cuman ngasih minum air seekor anjing. Diampuni dosanya. Diberikan kebaikan, apalagi ngasih minum air manusia. Ya, apalagi yang ngasih minum air ustadz, Masya Allah, semoga Allah membalas dengan kebaikan, betul ya? Iya, udah ngasih di sana. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah adalah bentuk-bentuk perbuatan baik kepada makhluk-makhluknya. Kemudian Syekh pun melanjutkan, wal ihsanu ilal khalqi bil qawli. Di antaranya berbuat baik dengan ucapan yang pertama. Jadi berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, sekarang yang manusia. Sekarang manusia. Di antara bentuk berbuat baik kepada manusia adalah bil qaul, dengan ucapan. Dengan ucapan bagaimana Ustadz? Ya ngomong yang baik. Di antara perbuatan baik kepada manusia, yaitu dengan ucapan, maka berbuat baik dengan ucapan itu maknanya kalau ngomong itu dijaga. Ngomong itu apa? Yang baik. Berbicara yang baik. Bagaimana berbicara yang baik? Ya pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Sudah ngomong baru mikir baru sadar, oh iya saya salah. Nah, kenapa? Karena ngomong dulu baru dipikir. Maka di antara bentuk berbuat baik kita kepada sesama manusia itu dengan lisan, dengan ucapan. Bagaimana dengan ucapan? Yaitu dengan berbicara yang baik. Bagaimana bicara yang baik? Pikir dulu begitu. Sebelum keluar nih lisan, sebelum keluar nih suara. Jangan ngomong sudah enggak, pikir dulu, kirain sudah ngomong, enggak dipikir baru nyesel. Ya jamaah, kan banyak begitu. Iya saya salah ngomong, emosi sih saya. Ya, saya enggak terkontrol. Ya, khilaf saya, lah macam-macam lah pokoknya. Ya maka ya di antara bentuk berbuat baik kepada manusia itu adalah dengan ucapan yang baik. Ya. Agar apa? Ya, ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain tidak menyakiti, tidak nyinggung, tidak menjelekitin. Tahu menjelekitin jemaah? Ibu-ibu tahu menjelekitin, Bu? Jadi apa? Menjelekitin itu apa? Nyakitin. Kalau bahasa sini apa? Sama. Ini sama kan? Iya, jelekit gitu ya. Maka di antara bentuk berbuat baik kepada manusia adalah dengan ucapan, yaitu berkata yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an,
Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa qulu linnasi husna. Dan berbicaralah kalian kepada manusia dengan baik. Ya, dengan baik. Kenapa demikian? Karena tentunya manusia pun beda-beda dalam apa? Dalam menyikapi. Karena sebagaimana manusia itu adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Betul jemaah? Yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan orang yang kita ajak bicara itu pun apa? Berbeda-beda. Mungkin dari segi sifatnya, karakternya, atau mungkin dari segi pendidikannya, atau mungkin dari segi usia. Tentunya kan kita ngomong ya kepada orang-orang yang berbeda-beda ini tentunya juga harus diatur. Ucapan biar tidak menyakitkan. Makanya kalau di Jawa itu ada, kalau ada bahasa Jawa itu bahasa Jawa apa? Ngoko ya, bangsa Bani ngapa gitu kayak saya. Ya. Ada Jawa apa? Jawa kromo kan begitu. Atasnya kromo ada apa lagi? Kromo inggil. Ya, walaupun saya susah itu kalau memahami. Tetapi apa itu bentuk berbuat baik, ngomong ke yang tua, ngomongnya yang sopan, kan begitu. Sehingga ucapan yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan apa? Menimbulkan sakit kepada orang yang kita ajak bicara. Maka perkataan yang baik pertama adalah cara. Yang kedua isi. Yang pertama cara ngomongnya dan isinya juga baik. Ngomongnya baik tetapi kontennya nggak baik, ini kurang pas. Atau yang disampaikan itu nggak baik walaupun kontennya apa? Isinya apa? Baik. Maka perkataan yang baik manakala yang pertama caranya kita berbicara baik ya, dengan memilih kata, cara, kemudian isinya. Sekarang kalau isinya baik tetapi caranya nggak baik, maka ini juga bisa menimbulkan kurang baik juga walaupun isinya baik. Contoh misalnya, jenengan ngajak orang tua sholat. Ngajak orang tua sholat. Bagus enggak? Bagus. Tapi ketika jenengan ngajaknya, Pak, sholat Pak, enggak sholat neraka sampean Pak. Kira-kira orang tua gimana? Oh ini anak ngajinya di mana dikit-dikit neraka, Kan ngeri begitu. Ya. Coba kalau kita ganti ucapannya, ganti kata-katanya. Ayo Pak, sholat biar masuk surga. Enak enggak? Lebih enak. Walaupun ya hasilnya tadi sama, orang nggak sholat ya ancamannya bisa masuk neraka. Tetapi ketika kita ganti kata itu biar tidak menyakitkan. Ya. Atau ngomong pada orang yang lebih tua, Pak sudah madang belum Pak? Kan kurang ya masa sih bahasanya begitu. Maka diaturlah. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antara kiat untuk kita berbuat baik kepada makhluk yang mendatangkan kebahagiaan itu dengan ucapan, yaitu apa? Dengan ucapan yang baik. Sampai Rasul mengkaitkan antara iman dan ucapan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ngomong yang baik. Lihat jamaah. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diem. Ya. Mending apa diem. Ya bukan berarti akhirnya diem terus ya enggak. Mas mau kemana mas? Apa itu gini doang? Gitu doang ya, ini yang enggak, ini lagi mengamalkan banyak diem. Ya enggak begitu juga. Tetapi apa? Berbicara yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Ucapkanlah perkataan yang baik. Rasul mengkaitkan antara iman dan ucapan. Kenapa? Karena di dalam Islam orang dikatakan baik bukan cuma dilihat ibadah sholatnya doang. Sholatnya rajin tapi ngomongnya suka nyakitin. Ada? Ada? Di sini ada? Ada. Ya semoga ya
Ini bukan apa? Ini bukan untuk apa? Menghukum, tetapi semoga lebih baik. Ya, merubah. Karena orang yang sudah mau mulai ngaji, mau belajar ilmu agama, harusnya memberi dampak. Harusnya memberi efek. Ya. Sholatnya rajin, tapi kadang-kadang apa? Ngomongnya suka nyakitin. Maka kita harusnya kalau sudah tahu ilmu agama, ngajinya semakin rajin, ya. Di tempat kerja ngaji, kemudian pulang malamnya ngaji lagi. Maka ngaji itu untuk memberikan kita efek. Efek positif, memberikan dampak pengaruh dalam kehidupan. Ngomongnya mulai dijaga. Ya, begitu. Entah itu di keluarga, ngomong ke istri, ya yang baik. Ya, kemudian anak-anak juga ngomongnya apa? Ke anak-anak ngomong yang baik. Ya, kadang-kadang ada anak-anak itu ngomongnya nggak baik, kasar. Ya, sampai tahu omongan sampai kebun binatang aja keluar semuanya. Yang kaki 4, yang kaki 2, yang kaki 3 sekalian, ya, keluar juga. Terkadang dia pun nyontoh ternyata. Mungkin ternyata karena sering mendengar orang tuanya ngomongnya apa? Kurang baik. Orang tua ngomong apa? Nggak baik, anak lihat, dicontoh. Ya. Makanya benar ada istilah apa? Buah jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Mungkin karena kadang-kadang orang tua kurang mencontohkan. Sehingga anak ini ngomongnya pun nggak terjaga. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang pertama diantara berbuat baik dengan lisan. Di antaranya yang lain lagi setelah ucapan yang baik, salam. Ini kan dengan ucapan. Ya enggak? Dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Begitu. Ya, enggak usah diganti-ganti. Selamat pagi, selamat malam. Ya, kalau mau ditambah boleh salam dulu. Tapi Assalamualaikum, selamat pagi kan lumayan. Daripada cuman selamat pagi, selamat siang, selamat malam, malam selamat, sore belum tentu. Ya. Ya, pagi belum tentu. Tapi kalau salam itu doa. Kalau salam apa? Ini doa. Entah sekarang, nanti malam, besok ataupun sore ini doa keselamatan. Ya. Maka ini juga bentuk berbuat baik kepada sesama dengan mengucapkan salam. Dan gak usah disingkat-singkat. Kalau mau mengucapkan salam ya bagus, yang komplit. Saya sering dapat WA. Ya, Assalamualaikumnya cuman disingkat ASS ya, ASS. Ini maaf nih kalau bahasa Inggrisnya apa? Nah itu dia, hati-hati. Ya Ustadz kok tahu bahasa Inggris? Tahu, tadi lihat kamus dulu. Ya, jadi hati-hati ya, kalau mau mengucapkan Assalamualaikum ya mau Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Tapi kalau enggak jangan disingkat. Kalau mungkin zaman dulu pakai HP, mungkin semakin banyak tulisan semakin mahal kan dulu ya. Lah sekarang WA kan mau banyak mau sedikit kan murah. Mau sampai jempolnya keriting juga wah. Ya murah kan ibarat begitu. Kok Assalamualaikum ASS doang. Ya bingung kita jawabnya. Ya. Maka apa? Ya diantara ya bentuk berbuat baik dengan lisan kepada manusia adalah mengucapkan salam. Bahkan ada orang yang masuk Islam itu karena ucapan salam jamaah. Kita melihat bagaimana Rasul SAW dahulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahudi. Banyak orang Yahudi. Mereka sudah biasa membaca kitab Tauratnya mereka. Tentang ciri-ciri seorang nabi mereka sudah tahu. Ciri-cirinya seperti apa, ucapannya bagaimana. Maka di antara orang yang nunggu kedatangan Nabi adalah pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika mendengar ada seorang Nabi yang mau datang ke Madinah, ini pendeta Yahudi ikut-ikutan nunggu jemaah. Ikut apa? Ikut nunggu. Nunggu siapa? Nunggu kedatangan Rasul SAW. Saya pengen lihat kayak apa itu seorang yang mengaku nabi.
Bener enggak dia itu seorang nabi? Kayak apa wajahnya? Kemudian ucapannya seperti apa? Ini bukan orang biasa jamaah. Dia adalah apa? Pendeta. Jadi ketika Rasul datang ke Madinah itu sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang kaum musliminnya, orang-orang musyrikin sama orang Yahudi. Di antara yang nunggu itu pendeta Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Pendeta namanya Abdullah jamaah. Abdullah bin Salam sudah menunggu Rasul. Dia penasaran kayak apa nih wajahnya seorang nabi ini. Kemudian omongannya seperti apa. Dia tunggu. Itu berhari-hari nunggu. Maka ketika Rasul kelihatan dari jauh jamaah. Maka Abdullah bin Salam melihat. Inni ra'aitul wajha la yakdzib. Saya melihat seorang yang bukan pendusta. Ya, baru ngelihat Rasul sekali. Pertama kali. Dia sudah bisa menentukan, oh ini orang jujur. Ya, luar biasa jamaah. Itu kira-kira kalau yang ditunggu-tunggu lama, yang nongol antum gimana kira-kira jamaah? Ya, wah ini kayaknya kalau utang susah bayar nih. Enggak ya jamaah. Ya. Jadi apa jamaah? Maka Abdullah bin Salam ketika melihat wajah Nabi SAW, dia mengatakan, sungguh saya melihat wajah seorang yang bukan pendusta. Baru pertama kali ngelihat. Baru omongannya, saya pengen apa yang pertama dia ucapkan. Apa yang pertama kali dilontarkan dari ucapan Rasul ketika sampai di Madinah. Maka Rasul mengatakan kepada kaum muslimin kala itu, yang didengar langsung ucapan pertama kali di Madinah kala itu. Rasul mengatakan, ya, ayyuhal mu'minun, afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasalu wan nasu niyam, wadkhulul jannata bisalam. Rasul mengucapkan, wahai orang-orang mukmin, saling mendoakanlah di antara kalian dengan assalam, afsus salam. Saling mendoakanlah dengan assalamualaikum. Wa at'imu ta'am, jangan pelit, berilah makan kepada manusia. Wasilil arham, dan hendaklah kalian menyambung silaturahim. Wasalu wa nasu niyam, solatlah ketika manusia tidur, maknanya solat malam. Wadkhul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga ya dengan selamat. Masya Allah. Tapi apa? Ketika Rasul sampai di Madinah, apa ucapan pertama kali? Nyuruh saling mendoakan. Afsus salam, saling mendoakan dengan mengucapkan salam. Ini perbuatan baik dengan lisan. Ya. Kemudian memberi makan. Dan juga apa? Menyambung silaturahim. Dan yang keempatnya sholat malam. Maka itu adalah jalan menuju surga dengan selamat. Ya. Maka Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat wajah Rasul bukan seorang pendusta, melihat dari ucapannya benar ini seorang nabi. Akhirnya dia apa? Langsung masuk Islam jamaah. Langsung masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mendengar Rasul mengucapkan, memerintahkan umatnya untuk saling mendoakan dengan assalamualaikum.